Beberapa waktu lalu atau sebulan lalu, media sosial kita dihebohkan dengan apologet yang mengaku Kristen, mengatakan penyaliban Yesus adalah rencana iblis, dimulai dari Edis dan diikuti oleh Kiamat, Elia Miron, Sofiatul, dan gerombolan mereka. Kita ambil beberapa ucapan mereka berikut ini. Orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu rencana Bapa di surga. Penyaliban itu memang rencana daripada iblis. Dan banyak sekali pendeta-pendeta yang mengajarkan bahwa Allah mempunyai rencana untuk menyalibkan Yesus. Artinya sejak semula Allah merekayasa satu skenario dong. Karena untuk Yesus bisa disalibkan, manusia harus jatuh dalam dosa. Alkitab dengan jelas berkata bahwa penyaliban adalah rencana Allah di Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Tapi ini pun mereka bantah. Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa-bangsa durhaka. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh berpolemik dengan pikiran kita sendiri. Kalau kitab suci sudah berkata, itu adalah rencana Allah, maka itu adalah rencana Allah, ya dan amin, tidak bisa kita bantah. Yesus bilang dia akan disalibkan sebelum proses penyaliban itu sendiri terjadi. Sebelum ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi merencanakan penyalibannya. Apakah Yesus itu iblis yang merencanakan penyalibannya sendiri? Karena apa? Karena kalau kita mundur ke Matius 20 ayat 17 sampai 19, di mana Yesus sudah merencanakan bahwa ia dan murid-muridnya akan pergi ke Yerusalem. Ini Yesus yang ngomong, supaya ia disiksa, diolok-olok, disalibkan, mati dan bangkit pada hari ketiga. Apakah ucapan Yesus ini juga adalah rencana iblis? Atau rencana Yesus yang adalah Tuhan dan Allah? Kita baca Matius 20 ayat 17 dan 18. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Jadi Yesus sudah merencanakan kematiannya sendiri lewat penyaliban. Jadi rencana penyaliban Yesus adalah rencana Allah. Sebab Yesus adalah Tuhan dan Allah. Sebab Yesus sudah merencanakan sendiri kematiannya dengan pergi ke Yerusalem, dengan mengajak murid-muridnya, sebelum iblis membisikkan rencananya, atau sebelum Yudas kerasukan iblis setelah diberikan roti oleh Yesus, Yesus sudah merencanakan kematiannya. Yesus sudah merencanakan kematiannya, bahkan menyebut kata disalibkan dalam ayat 19 dari Matius 20. Bahkan Yesus bilang dia mati bukan karena manusia yang membunuhnya atau iblis yang menjadi bapa pembunuh, sebab usahanya adalah untuk membunuh manusia sejak semula. Tetapi karena ia menyerahkan nyawanya, tidak ada seorang pun yang mengambil nyawanya dari tangannya, melainkan ia berkuasa memberikannya, artinya memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Itu Yesus katakan di Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca sama-sama. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Adalah fatal ketika kita mengatakan bahwa penyaliban adalah rencana iblis. Kita menjadi penghujat terhadap Allah, penghujat terhadap kitab suci. Karena jadi jatuhnya akan bertentangan dengan beberapa ayat di Alkitab yang akan saya tunjukkan kepada Anda jika kita mengatakan penyaliban adalah rencana iblis. Kita baca mulai dari 1 Korintus 1 ayat 18. Ayat ini cukup terkenal. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan itu adalah pemberitaan tentang salib. Itu adalah kekuatan Allah. Jika penyaliban adalah rencana iblis menurut Edis, menurut Sofiatul, menurut Kiamat, bagaimana bisa berita tentang salib itu adalah menjadi kekuatan Allah juga? Ini sama saja menghujat Allah, sebab kekuatan Allah berasal dari rencana iblis. Yang merencanakan penyaliban Yesus adalah dari iblis.
ini adalah menghujat Allah. Di video berikutnya akan saya sampaikan, akan saya tampilkan bagaimana menyatakan penyaliban Yesus adalah menghujat Allah, dan itu sama saja menghujat Roh Kudus dan berarti melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Ini fatal, saudara. Kemudian ayat yang kedua, fatal jika kita mengatakan penyaliban adalah rencana iblis, akan bertentangan dengan Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ini berbicara tentang Yesus ya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jika penyaliban Yesus adalah rencana iblis, menurut Edis, menurut Sofiatul, menurut Kiamat, maka ketaatan Yesus sampai mati di kayu salib adalah ketaatan kepada iblis, bukan ketaatan kepada Allah Bapa, karena penyaliban adalah rencana iblis. Ini sama saja menghujat Allah. Poin yang ketiga, yang terakhir, jika penyaliban adalah rencana iblis, maka Allah menjadi iblis. Itu menurut Elia Miron, menurut Edis, menurut Kiamat dan Sofiatul. Karena itu yang akan tersirat dari Kolose 1 ayat 19-20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jika penyaliban adalah rencana iblis, maka Allah adalah iblis. Sebab yang mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus adalah Allah, dan Allah bukan yang merencanakannya, tapi iblis. Ya berarti Allah ini ya iblis. Bagi penyesat-penyesat ini, dan ini adalah penghujatan dengan mengatakan penyaliban adalah rencana. Kalau kita mengatakan penyaliban adalah rencana iblis, berarti di Kolose 1 ayat 20 ini, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, ya di sini bukan Allah, ya di sini adalah iblis. Dan itu sesat, saudara-saudara. Ya. Dan itu adalah penghujatan, dan penghujatan terhadap Allah, atau penghujatan terhadap Roh Kudus. Itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Namun perlu kita ingat semua bahwa penyaliban itu adalah rencana Allah. Saya akan tampilkan data-data berikut. Data-data ini Anda bisa lihat, ini data-data dari perjanjian lama tentang nubuatan penyaliban Yesus. Jika penyaliban itu adalah rencana iblis, maka mereka yang mengatakan ini adalah rencana iblis wajib menunjukkan data seperti ini. Bahwa ini adalah rencana iblis, seperti nubuatan tentang kematiannya, disiksa, tentang Yudas mengkhianati dia, tentang pakaiannya dibagi-bagikan. Harus jelas dan terperinci seperti ini. Saya yakin mereka tidak bisa, sebab mereka adalah pengejar-pengejar sesat, mereka adalah penghujat Roh Kudus, mereka telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni, yang akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.